Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, selamat pagi, siang, sore, tergantung teman-teman nanti menyaksikannya pada jam berapa. Insya Allah pada kali ini saya akan menyampaikan atau akan belajar sama-sama kita ya untuk latihan mengerjakan soal untuk Bebras Challenge. Nanti kita akan ambil soal Bebras Challenge mungkin tahun 2017 bersama saya Hanson Prihantoro Putro sebagai koordinator Bebras Biro Universitas Islam Indonesia untuk tahun 2020 ini. Oke, soal Bebras Challenge ini sebagai salah satu soal ya untuk melatih kemampuan computational thinking kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Kita bisa akses dari situs Olympia ya, www.olympia.id bisa kita buka, kita daftar akunnya di sana, kemudian kita masuk dan mengerjakan soal di sana. Mari kita buka. Oke, kita buka websitenya. Share Google browsernya. Kita ketikkan di browser http langsung saja www.olympia.id olympia.id ya. Di sini disediakan kumpulan soal bebas ya, kita bisa masuk. Untuk membantu kita akan demokan cara pendaftarannya. Masuk ke sini ya, log atau create new account di sini. Kita bisa membuat akun baru dengan create new account yang ada di sini ya. Kemudian username password kita bisa tuliskan misalnya nama, kemudian instansi sekolahnya gitu kan ya. Misalnya nama saya Hanson, kemudian sekolah saya di UII gitu ya, atau yang lainnya. Kemudian password di sini disampaikan harus 8 karakter, misalnya A B C D E F G H gitu ya. A B C D E F G H 8 karakter, at least 1 digits, ada angkanya, misalnya A B C D E F G H tanggal lahir saya misalnya 30 gitu kan ya. Kemudian at least 1 lower case letter, semuanya ini saya tulis 1 huruf kecil, at least 1 upper case, misalnya huruf pertama saya buat besar A, at least 1 non alpha numerical, berarti tanda baca, misalnya saya beri tanda baca tanda seru di sini gitu kan ya, untuk membuat sebuah password yang aman. Jadi persyaratannya cukup banyak gitu ya. Teman-teman nanti bisa eksplorasi. Misalnya saya tadi ya, saya tulis di sini misalnya kelihatan A B C D E F G H gitu kan ya, ada 8 karakter. Kemudian 1 digit pertama, ada 1 digitnya, misalnya digit pertama, digit angka ya, misalnya saya, tanggal lahir saya. Kemudian tahunnya, misalnya maaf, huruf kecil, semua ini sudah huruf kecil. Kemudian huruf besar, ini saya buat huruf besar. Kemudian tanda baca ya, tanda petik, tanda bintang di situ, tanda penghubung atau tanda crash seperti ini. Atau bisa juga dengan menuliskan nama kita, misalnya Hanson Prihantoro gitu kan. Ini juga sudah ada huruf besarnya, sudah ada huruf kecilnya, sudah ada tanda bacanya di sini spasi ya, bukan alfanumerik kan ini. Kemudian angkanya. Nah, tinggal angkanya ini misal saya bisa membuat huruf vokal saya menjadi angka semua. Misalnya ini 4, ini 0, ini 1, ini 4, ini 0, ini 0. Itu juga bisa gitu kan ya. Menjadi sebuah password yang aman. Kemudian emailnya. Ya, emailnya saya tulis hanson.prihantoro@gmail, misalnya email saya ada di sini. Ya, kemudian email lagi, kemudian nama depan Hanson Prihantoro, nama belakang Putro. Kotanya saya di Sleman. Country-nya negara saya di Indonesia. Ini captcha-nya ya, saya klik di sini. Insya Allah tidak ada masalah, langsung diberikan tanda centang. Tapi kalau nanti banyak yang mendaftar, kemungkinan akan diberikan semacam pengecekan gambar gitu ya. Teman-teman nanti bisa memilih gambar yang tepat. Oke, sudah benar semua ya. Nama emailnya sudah sama, namanya,
kemudian informasi yang lainnya. Saya create new account di sini. Oke, kita tunggu sistemnya jalan. Oke, sudah masuk. An email should have been sent to your address. Jadi ada sebuah email konfirmasi yang dikirimkan ke sini sebagai instruksi untuk mendaftar ya. Maka saya harus membuka alamat email saya, email Gmail saya ya dengan akun ini untuk kemudian mencari email dari Olympia. Oke. Setelah saya buka di browser yang lain, maka saya akan mendapatkan seperti ini. Ya, seperti ini ya. New account has been requested Olympia using your email address. Kemudian to confirm ini saya klik ya, ada linknya saya klik, maka saya bisa berpindah ke website Olympia saya ya, sudah terdaftar di sini akun Olympia saya dan siap digunakan. Seperti ini tata cara pendaftaran di Olympia. Selanjutnya kita bisa langsung mengerjakan soalnya. Dari dashboard bisa, dari site home bisa, kita klik, kemudian pilih yang kita ambil yang sudah ada jawabannya ya, agar kita bisa cek benar atau salahnya. Salah satunya ada di Bebras Challenge 2017. Kita enroll dulu ya, kita daftar ke sini, kita enroll, masuk. Kemudian ambil yang misalnya yang ini ada turnya dulu, kita close saja. Yang SMP, ambil SMP yang tengah-tengah ya. Kita ambil yang pemanasan yang ada kunci jawabannya, yang kunci jawabannya kelihatan. Ya, oke, ada pemanasan. Setelah dibuka ya, kita masuk ke sini. Waktunya 22 menit. Kita attempt quiz now. Kita mulai mengerjakan quiz sekarang. Start attempt. Oke, soalnya seperti ini. Masih ada turnya. Oke, soal pertama, berang-berang menemukan suatu alat untuk mendeteksi wajah tersenyum dari kamera. Alat tersebut bekerja dengan 2 langkah. Tahap pertama, transformasi foto wajah menjadi semacam smiley seperti ini ya, ada 2 titik dan garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut ya. Diambil hanya titik dan garisnya saja. Dalam ilmu computational thinking disebut sebagai abstraksi, mengambil hal yang penting saja. Ya, walaupun wajah semuanya penting ya, tapi dalam pengenalan wajah ada beberapa kriteria yang menjadi istilahnya fitur gitu ya, untuk kemudian mengenali ini wajah atau bukan gitu kan ya. Wajah senyum atau bukan, salah satunya dengan melihat mata dan wajahnya. Maka mata dan wajah saja ini yang diambil. Ya. Kemudian yang kedua, deteksi apakah wajah tersenyum dengan mencocokkan gambar hasil tahap 1 yang ini tadi dengan pola yang terdiri dari garis merah dan titik hijau. Wajah deteksi sebagai wajah tersenyum jika dan hanya jika gambarnya menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah. Berarti kalau ada titik di sini, di sini sama di sini, ya, kemudian ada yang menghubungkan ya garis ya, maka disebut sebagai tersenyum ya, sebagai sebuah pola, pengenalan pola ya, pattern recognition. Ya. Yang kemudian menjadi permasalahan di soal ini ya, ada di teknik computational thinking disebut sebagai pattern recognition. Tantangannya adalah berapa gambar hasil tahap 1 berikutnya, ini gambar-gambar sudah di-scan dari wajah orang, hasilnya titik dan garis seperti ini yang dideteksi sebagai wajah tersenyum ya. Ketikkan sebuah angka bilangan bulat antara 0 sampai 10. Jadi di sini diminta mengetikkan 0 atau 1 atau 2, 3 atau 10 jika semuanya terdeteksi sebagai senyum. Oke, kita jawab ya. Kalau kita lihat dari sini yang apa tadi? Titik di sini, kemudian ada garis menghubungkan dan ini berarti ini benar ya. Ini benar, ini salah. Kenapa salah? Karena garisnya nggak nyampe sini. Senyumnya, bibirnya nggak sampai sini. Oke. Ini salah, kenapa? Karena bibirnya juga tidak menyentuh titik ini ya. Salah. Kemudian ini melewati garis merah di sini. Di sini ada garis merah, kelewatan ya. Ini mungkin tidak senyum ini nyengir kali ya. Kemudian ini sepertinya benar ya. Walaupun kalau namanya deteksi sebenarnya ada ketepatannya. Walaupun ini seperti orang yang ketakutan, tapi karena pengenalan kita hanya mengenali dari menghubungkan 2 titik di sini, maka ini dianggap benar. Ya,
Ini benar, kemudian ini salah ya, karena matanya melewati garis merah sepertinya. Di sini ya matanya ya, di luar garis merah bahkan. Kemudian ini sepertinya benar ya. Titik 2 di sini benar, kemudian garis di sini benar, garis menghubungkan titik di sini benar. Kemudian ini salah karena bibirnya kelewatan, mulutnya kelewatan. Kemudian ini salah juga karena matanya cuma satu, di sini tidak ada titik yang menyentuh hijau di sini. Kemudian yang ini benar juga sepertinya ya, karena ada titik di sini dan ini menghubungkan dua titik yang ada di sini. Oke, berarti ada 1, 2, 3, dan 4. 4 ya di sini ya, jawab ya. Kita cek apakah benar. Oke, benar. Jawabannya adalah 4. Oke, kita lanjut. Ya, soal yang kedua. Ana dan Bobby akan libur sekolah. Untuk mengisi liburannya selama 6 hari, mereka merencanakan tinggal di desa nenek mereka. Kebetulan di sana ada 3 petani A, B, C yang membutuhkan bantuan menggarap sawahnya masing-masing. Mereka menawari Ana dan Bobby upah jika mau membantu mereka. Masing-masing dari petani itu memberikan penawaran berbeda. Petani A menawarkan Rp10.000 buat masing-masing Ana dan Bobby ya setiap hari. Petani B hanya akan memberikan Bobby Rp10.000 saja pada hari pertama. Kemudian setiap berikutnya menaikkan sebesar Rp10.000 menjadi Rp20.000, Rp30.000, dan seterusnya. Sementara petani B tadi ya, memberikan Ana di hari pertama sudah Rp100.000. Kemudian diturunkan dari Rp10.000, Rp90.000, dan seterusnya. Ya. Petani C tidak tertarik dibantu Bobby, sehingga ia hanya memberikan Rp1.000 di hari pertama dan tidak memberikan apapun di hari berikutnya. Sementara untuk Ana, ia akan memberikan Rp1.000 pada hari pertama, lalu setiap hari berikutnya 2 kali lipat sebelumnya. Jadi Ana akan mendapatkan Rp1.000, Rp2.000, Rp4.000, Rp8.000, dan seterusnya. Mereka tertarik untuk setiap hari libur di desa nenek dengan membantu petani. Tapi sebelumnya mereka berdua sudah berjanji untuk bekerja pada petani yang sama. Jadi Ana dan Bobby, kalau enggak petani A, petani B, ya petani C gitu kan. Mengenai upah, mereka juga diam-diam sudah sepakat membagi sama rata. Ya, jadi walaupun berapapun yang dipilih masing-masing, dia akan membagikan, artinya digabungin semuanya gitu kan. Baru kemudian nanti mereka dibagi 2. Ya. Tantangannya adalah kepada petani yang mana mereka bekerja sehingga mendapatkan upah yang paling banyak. Nah, gimana ini hitungannya? Kita harus ngecek dari sini gitu kan ya. Dari cerita mungkin panjang gitu kan ya, tapi kita bisa mengambil hal yang penting-penting saja. Apa istilahnya di conceptual thinking? Yaitu abstraksi. Kita coba coret-coret ya. Kita coba coret-coret dengan whiteboard. Oke, kita kecilkan dulu biar kelihatan soalnya. Oke, kita gambar ya, walaupun gambar saya nggak begitu bagus. Petani A, ya, kita ambil abstraksinya, ambil yang pentingnya saja dari cerita sepanjang ini. Petani A, dia memberikan Rp10.000 pada Ana dan Rp10.000 pada Bobby. Ya, petani B, dia memberikan Rp10.000, kemudian Rp20.000, Rp30.000, nambah terus gitu kan ya, nambah 10 gitu. Nambah 10 setiap hari. Sedangkan ke Ana, jadi ini Bobby ya, kemudian Ana 100.000, 100.000. Kemudian di hari berikutnya turun gitu, berarti 100.000, kemudian 90.000, turun 10 gitu kan ya. Oke. Kemudian petani C, Bobby cuma 1, tapi Ana dapat 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, ini 2 kali lipat ya, kali lipat 2 dikalikan 2 dikalikan 2 terus gitu kan ya, dikalikan 2. Oke. Kemudian diminta yang paling banyak jumlahnya berarti kan ya, yang paling banyak upah yang paling banyak berarti ditotalin semua. Kalau ke petani A dapatnya 10-10, kalau jumlah berapa? 20 ya. 20. Ini kalau sehari. Kalau 6 hari ya, di sini dia libur selama 6 hari kan. 6 hari berarti dapatnya 20 kali 6 120. Ya. B, hari pertama 10 sama 100 berapa? 110 ya. Hari kedua 80 sama 90. 110 juga. Hari ketiga 30 sama 80. 110 lagi ya. Berarti totalnya walaupun ini nambah ini berkurang kan
Sebenarnya sama, atau ini nambah 10, ini berkurang 10 kan yang diberikan sama atau totalnya. Jadi 110, 110 semua terus selama 60 hari. Berarti totalnya 660. Ya. Sedangkan yang C, 1, ini 1 dikalikan 2 berarti kan ada 1, 2, 3, maaf. 1, 2 dihapus dulu. 1, 2, mana gambarnya? 1, 2, 4, 8, ya, 16, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, hari ke-6 dapat 32.000. Oke, totalnya berapa ini? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Sebenarnya kalau dilihat ini bilangan pangkat 2 ya. Kalau hasilnya ya bilangan pangkat 2 berikutnya. Misalnya 1 tambah 2, 3 kan sebelum 4. Atau 2, 4 dijumlahin 7 ya. 7 sebelum 8. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8 dijumlahin 15 sebelum 16. Berarti 1, 2, 4, 8, 16 ke 2 setelahnya berapa? 64 ya. 64 sebelumnya 63. Totalnya 63 ditambah 1 dari Bobi dapatnya 64.000. Ya, petani C. Kalau sampai ke hari ke-6 mungkin cuma sampai 64.000 ya, tapi kalau sampai hari ke-10 misalnya banyak banget kan? 1.000, sejuta. Tapi karena cuma sampai 6 hari ya hanya 64.000 saja. Yang ini 120.000, yang ini 660.000. Jadi yang paling banyak siapa? Yang paling banyak petani B. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke ya, ini jawabannya yang B. Kita cek dulu. The correct answer is B. Betul sekali. Ya. Pakai abstraksi dan kemudian apa di sini perhitungan tadi. Pattern recognition juga ya, pengenalan pola. Polanya seperti apa tadi? 10 sama 100, 20 sama 90 gitu kan tadi. Kemudian 1, 2, 4, 8 ternyata dijumlahin angka berikutnya gitu kan. Seperti itu. Oke, yang ketiga membangun bendungan. Bibres Johan menebang Jordan, menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter gitu kan ya. Jadi 10 10 10 10. Bibres Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 dan 3 meter sebanyak 7. Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon ya biar hemat, ya sedikit mungkin nggak usah banyak-banyak. Misalnya satu diambil 3 meter saja kan eman-eman sia-sia gitu kan ya. 10 tapi sedikit saja. Berapa banyak batang pohon minimal gitu kan. Oke, kita hitung coba ya. Kita share whiteboard-nya tadi. Clear? Bahwa kalau kita punya 10 meter, kalau dibagi 34, 34, 34 terus sebanyak 7 kan kita perlu 7 batang. Tapi kan ada sisa di sini loh. 3 tambah 4 kan cuma 7 meter, ada sisa 3, berarti nggak segitunya motongnya gitu kan ya. Jadi 34, 3-nya diambil lagi gitu kan ya. Kemudian 34 lagi, 3, 34 lagi, kemudian ini sudah dapat 3, berarti kan gitu. Ini sudah dapat berapa ini? 1, ini potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga gitu kan. Sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi ya. Satu lagi, 3, 4, sudah dapat 7, yang 3. Yang 4, 4-nya baru dapat 4. Diambil dari sini bisa nggak? Nggak bisa ya, karena cuma 3 meter saja. Kalau diambil 4 nggak bisa, maka kita perlu motong lagi yang kelima. Yang kelima, karena 3-nya sudah, tinggal 4, 4. 4, 4 sisanya 2, nggak bisa dipakai ya. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, satu lagi berarti kan ya. Satu lagi, 4 untuk dipotong dari yang 10 meter. Ya ada sisanya nggak apa lah ya, tapi lebih hemat lah dibandingkan tadi yang cuma ambil 34 saja. Ya, ada 6 berarti 6 batang. Yang ini, dan ini. Oke, berarti jawabannya adalah 6 batang. Oke, kita jawab 6 batang. Coba ya. Cek. Oke, betul 6 batang.
Our answer is 6. Berikutnya. Lucia sedang bermain pedang dan perisai dengan 7 teman-teman dan memfotonya. Diagram berikut ini menunjukkan foto posisi kesukaan mereka masing-masing. Mereka ingin memiliki foto disusun menjadi satu gambar bersama agar dapat dipasang di halaman sekolah. Dalam susunannya, setiap pedang harus menunjuk pada berang-berang lain, dan setiap perisai harus menghalangi pedang yang ditunjukkan kepadanya. Nah, Lucia sudah menempati suatu posisi di sini. Padankanlah foto ketujuh teman-teman Lucia, ya 1 sampai 7 ini kan, dengan ruangannya masing-masing ada A sampai G. Ya. Seperti apa dong ini? Jadi ini ditaruh di mana bagusnya? Di sini enggak ya, nanti kena pedang dia. Nomor 1 itu kira-kira di sini coba gitu kan? Di sini di perisai, di sini kasih pedang. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi agar tidak mencoba semuanya satu-satu, kita coba hitung ya. Kita dekomposisi, kita pecah-pecah bahwa di sini akan ada 7 gambar. Masing-masing gambar ada yang bawa pedang, ada yang bawa perisai, ada yang ke atas, kanan, kiri, ke bawah. Kita ambil polanya, pattern recognition. Oke, kita coret-coret lagi. Misalnya, oke, mana tadi? Nih, clear all drawing. Kita dekomposisi. Di sini ruangannya ada 8. Ya, kita punya ruangan 8 ruangan. Ya, ada 8. Kemudian yang di sini sudah ada pedang, sudah ada mohon maaf. Oh ya, dua-duanya pedang. Ke atas pedang, ke sini juga pedang. Ke kanan dan ke bawah nggak perlu ya, nggak ada bebras di sana. Oke, saya abstraksikan pedangnya dalam bentuk panah saja. Bebrasnya nggak perlu saya gambar. Dan di sini berarti apa? Di sini berarti perisai ya. Di sini perisai, di sini juga perisai. Coba kita ambil, kita kenali di sini yang megang perisai ke bawah mana saja? Cuma 3 ya. Yang megang perisai ke bawah cuma gambar 3 ya. Teman-teman bisa lihat di soalnya hanya gambar 3 yang memegang perisai ke bawah. Berarti di sini diisi oleh gambar 3. Sedangkan gambar 3 itu ada pedang ke kiri. Ya. Oke, ini nanti dulu, kita ke sini dulu biar dapat 2 info dari sini. Ini perisai ke kanan. Yang perisai ke kanan ada 1, 2, 4, sama 6. 1, 2, 4, sama 6. 1, mungkin sih 1. 2 juga mungkin. 4, nggak mungkin ya 4 ya, karena dia ada pedang ke bawah. Ngapain pedang ke bawah? Nggak ada temannya. 6 juga mungkin. Oke, ya. Banyak pilihan. Kita mau pilih yang mana nih? Kalau seperti ini kita bisa skip dulu, kita ambil yang atasnya misalnya. Yang atasnya juga perisainya ke atas. Nggak tahu yang ke bawah ini nanti pedang atau perisai. Kita lihat dulu. Yang perisai ke kanan ini sama juga, ada 1, 2, 4, sama 6. 1 ada pedang ke kiri, 2 nggak ada pedang kemana-mana, 4 pedang ke bawah, benar ya? 6, nah 6 ini yang nggak relevan dengan yang sini, yang C ini. Karena dia pegang perisai ke atas, nggak ada temannya di atas, jadi 6 ini nggak relevan. Sini, 1, 2, 4, 1, 2, 6. Kalau misalnya kita pilih yang sesuai, kalau di sini 1, berarti di sini bisa 2. 4, 6 ya, 6 nggak bisa, nggak ada gunanya ngasih perisai di atas gitu kan ya. Jadi bisa di sini 1, di sini 2 bisa, di sini 2, di sini 1 juga bisa gitu kan ya. Coba ya. Kalau di sini 4, di sini 6 kayaknya nggak mungkin. Di sini 4, sini 6. Oh, mungkin. 46 juga mungkin. 46 juga mungkin. Ya, di sini 4, di sini 6. Oke, kita ambil yang 1 dulu deh ya. Misalnya ini 1, berarti di sini 2. Ya. Kalau begitu berarti 1 ini pedangnya ke sana, ini nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, karena tidak dipedang juga dari atas. Ya, nah sekarang tinggal di sini. Nah, di sini kalau di sini kasih pedang sama tadi ya. Maaf.
Di sini pedang berarti di sini perisai. Kalau 1 sudah berarti kan tinggal 4 toh. 4 ya, betul sekali. Di sini ada 4-nya. Di sini belum tahu di sini karena nggak ada informasi. Ya, ke sini nggak bisa. Jadi dari sini dulu. Sini ada perisai, maka kita ambil yang 4 saja kan, yang bisa 1 2 sudah dipakai. 6 juga nggak relevan karena perisainya ke atas. Berarti tinggal 4 di sini. Kalau 4 di sini berarti ada pedang di sini gitu kan. Pedang di sini berarti naik. Naik ini perisai yang ke atas ini ada 5 ya. 5 sama 6. 5 sama 6 di sini bisa ngisi di sini. 5 bisa, 6 nggak relevan karena di sini nggak ada yang medang. 6 nggak penting. Berarti di sini perisai dan 5 itu pedangnya ke sana. Ya, ini 5. Kemudian di sini karena ada perisai, ada pedang di sini, maka di sini dikasih perisai. Perisai apa lagi di sini? 6 berarti ya. 6 kan belum toh, di sini 6. 6 isikan di sini, berarti perisainya 2 di sini. Nah, kemudian di sini yang belum apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya belum ya? 7 di sini. 7 di sini, ini nggak ngapa-ngapain karena di sini nggak medang, nggak merisai, di sini juga nggak perlu pedang dan perisai. Gitu kan? Sehingga kemudian jadi cukup pedang saja dan semuanya kena. Pedang perisai, perisai pedang, perisai pedang, perisai pedang, perisai pedang, perisai pedang, pedang perisai. Sudah cocok ternyata. Tadi ngambil 1 di sini ya. Maka jawabannya adalah 7, 4, 1, 3, 6, 5, 2. Oke, jawabannya adalah 7, 4, 1, 3, 6, 5, 2. 7, 4, 1, 3 ya. 7, 4, 1. Coba kita lihat lagi. Saya lupa. 7, 4, 1, 3 betul, 6, 5, 2. Oke, 6, 5, 2. 6, 5, 2. Oke, kita cek. Sip, alhamdulillah sudah benar. Benar semua ya. Oke, satu lagi soalnya. Nomor 4 sudah benar. Oke, terdapat kode kartu ya, terkait kartu. Kartu remi ya ini ya. Terdapat 5 kartu yang terletakkan berderet. Setiap kartu berisikan lambang hati dan jumlah tertentu dari kiri ke kanan secara berurutan 16, 8, 4, 2, 1. Di bagian bawah terdapat tulisan angka 0 dan 1. Angka 1 dituliskan jika kartu di atasnya terbuka. Ini ya, 1 ini dan 1 ini. Angka 0 dituliskan jika kartu tertutup. Ini sama ini. Kartu dapat digunakan untuk membangkitkan kode-kode yang untuk angka. Sebagai contoh, dapat 9 gambar hati. Dapat dilihatkan pada gambar berikut, sehingga kode angka 9 adalah 01001. Karena jumlahnya 9 ya. 9 itu kodenya 01001. Kalau tahu ini adalah kode bilangan biner sebenarnya, gitu, yang menunjukkan angka 9. Ada atau tidak ada jumlah angka di sini. Ini kan 2 pangkat toh ini toh. Bilangan biner toh, 21, 2, 4, 8, 16 ini. Oke, temukan kode angka untuk 26, gambar hati. 26 berarti pakai ini berarti ya. Kita coba gambar lagi. Oke, clear all drawings. Oke, kemudian kita perlu 26. Kita punya kartu 16, 8, 4, 2, 1. 26 di sini saja lah, bisa di bawahnya. Cret. Diambil 16 bisa kan? Berarti kan ini 1 terbuka toh, diambil 16. Waktunya sudah habis. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena perlu membahas teman-teman ya, harusnya kalau saya tidak perlu, kalau teman-teman tidak perlu membahas seperti ini, 20 menit harusnya cukup. Oke. 26 diambil 16, kita lanjut. 26 diambil 16 bisa, sisanya 10 gitu kan. Oke, 10 ini diambil 8 untuk di sini, bisa ya. Untuk diambil di sini, bisa ya. Sisanya berapa? 2. Kemudian 4, 2, sisanya 2, diambil 4, nggak bisa ya. Berarti 4 nggak usah dipakai. Nah, tinggal 2 ini. Dipakai 2-nya, ya. 2-nya dipakai, terus
2 diambil dikurangi 2, 0. Habis deh. Nggak perlu menggunakan kartu 1 di sini. Maka yang dipakai adalah kartu 16, 8, 2. Berapa jumlahnya? 2 tambah 8, 10, tambah 6, 26. Betul ya? 11010. Oke, jawabannya 11010 ya. Kita lihat. Karena sudah selesai, tinggal kita lihat kuncinya saja, tidak perlu kita input. Betul sekali, 11010 gitu kan ya. Oke, itu tadi pengerjakan kode kartu ini dengan teknik apa kira-kira? Teknik pengenalan pola gitu kan ya, tahu bahwa polanya ternyata seperti ini, diambil angkanya dari sini, dan abstraksi ya. Ada berapa mungkin algoritma step by step ya algoritmanya gitu kan ya, untuk mengurangi tadi caranya. Oke, seperti itu pembahasan mengenai pemanasan latihan bebras untuk SMP tahun 2017. Kita alhamdulillah benar semua ya, walaupun di soal terakhir kita kehabisan waktu. Finish review, selesai. Kita mendapatkan nilai 80. Hore, alhamdulillah. Oke, itu tadi pembahasannya. Berikutnya untuk latihan silahkan mengerjakan yang tantangan bebras ya 2017 atau soal yang lain ya, silahkan kerjakan untuk menguji dapat nilai berapa kira-kira. Atau kalau teman-teman mau dapat masih mau latihan ya, lihat jawabannya teman-teman bisa eksplorasi atau yang nyoba SD juga boleh, atau yang SMP juga itu tadi mohon maaf, ada di tahun 2000, ini 2017 ya, tahun 2000 set home ya, set home 2018 sepertinya tadi ada. Ini saya enroll masuk, kemudian yang latihan sepertinya pemanasan ini coba kita lihat ya, kok SD, SMP ya, SMP pemanasan, attempt quiz, start attempt, kita lihat ya. Oh nggak ada ceknya di sini, berarti bukan. Berarti yang SMP yang latihan sehari ini ada kuncinya harusnya. Nah ini, betul ada ceknya. Teman-teman bisa ngecek untuk benar atau salah jawabannya. Oke, itu ya untuk kemudian agar tahu kuncinya. Atau teman-teman bisa tadi ya mengerjakan bebras challenge tadi kalau sudah siap, misalnya mau langsung latihan yang soalnya sesungguhnya. Tadi ambil yang bebras challenge 2018 bisa ya, yang tantangan bebras 2018 ini. Ya, kemudian kalau pengen tahu jawabannya, teman-teman buka di Bebras Or ID ya. Bebras Or ID. Bebras Or ID pembahasan soal. Nah, sudah komplit lengkap di sini pembahasan mulai dari tahun 2016, 2017 dan 2018. Ada pembahasannya singkat ya, teman-teman bisa baca di sana, tapi kalau misal nanti perlu detailnya seperti apa, kenapa kok bisa seperti itu, nanti ditunggu video-video berikutnya. Dari saya cukup sekian, silahkan belajar, semangat bebras, semoga sukses tantangan bebras 2020. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.